Kembali lagi kita dalam pembelajaran ekonomi bersama Ibu Raya dengan materi mengenai uang. Sejarah uang pertama sekali belum dikenal orang, tapi perdagangan atau kegiatan transaksi dilakukan secara barter. Kemudian berkembang lagi lah menjadi uang barang atau commodity money. Setelah ini beralih lagi dengan adanya uang logam, menggunakan logam-logam yang bernilai tinggi. Baru akhirnya masyarakat menerima uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam bentuk uang kertas dan uang logam. Pengertian uang secara umum, uang adalah alat yang dapat diterima untuk melakukan tukar menukar atau transaksi. Secara hukum, uang adalah benda yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah. Berdasarkan fungsinya, uang adalah suatu benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Berdasarkan nilainya, uang adalah satuan hitung untuk menyatakan dalam bentuk nilai. Jenis uang secara umum dibagi atas dua. Yang pertama, uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari bahan logam, dari emas, perak, dan perunggu. Sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari bahan kertas atau yang disebut dengan uang kartal. Berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya, dibagi atas nilai nominal, yaitu nilai tetap yang dibubuhkan atau dicapkan pada uang kertas dan uang logam maupun pada uang plastik. B. Nilai intrinsik, nilai sebenarnya yang terkandung dalam benda yang digunakan sebagai uang. Berdasarkan bahan yang digunakan, yaitu yang pertama uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari kertas. Baru yang kedua uang logam yang terbuat dari logam. Yang ketiga uang yang terbuat dari plastik. Berdasarkan lembaga atau negara yang mengeluarkan, satu, uang yang dikeluarkan oleh negara sendiri disebut dengan mata uang dalam negeri yang secara hukum berlaku di suatu negara. Dua, uang yang dikeluarkan oleh negara lain disebut dengan mata uang asing atau valuta asing. Fungsi uang adalah sebagai alat utama dalam perdagangan, yakni satuan hitung. Satuan hitung nilai tukar umum, standar nilai, itu merupakan fungsi primer. Yang kedua, alat tukar atau alat pembayaran sebagai perantara tukar menukar dalam perdagangan. Inilah termasuk fungsi primer atau fungsi asli. Yang ketiga, alat penimbun kekayaan, sewaktu-waktu dapat digunakan untuk memperoleh barang dan jasa, atau fungsi derivatif karena diperoleh dari fungsi primer. Uang dan perdagangan, pengertiannya: satu, harga pokok penawaran, harga yang diberikan penjual kepada pembeli dan sifatnya tidak tetap serta dapat berkurang. Yang kedua, harga pembeli atau harga beli, harga yang disepakati untuk membeli barang. Yang ketiga, harga penjual atau harga jual, sejumlah uang yang diterima penjual sebagai pergantian barang yang dijual. Yang keempat, modal atau pokok, banyaknya uang yang dikeluarkan pedagang untuk menyediakan barang yang dijual. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang dalam masyarakat. Yang pertama, itu menurut James Keynes ada 3 alasan menggunakan atau memegang uang. Motif transaksi, yaitu permintaan uang yang dilakukan oleh masyarakat mengacu pada penggunaan transaksi. Motif berjaga-jaga adalah penggunaan uang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan yang tidak ditentukan atau yang tidak diperhitungkan sebelumnya. 3. Motif spekulasi adalah permintaan uang yang ditujukan dengan keuntungan secara cepat karena menginginkan adanya keuntungan yang lebih. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Lain waktu kita teruskan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.